Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyaksikan teman-teman pertandingan antara tim nasional Indonesia U23 versus Laos U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Arab Saudi, dan pertandingannya sangat memalukan sekali lah teman-teman ya. Nggak tahu lagi entah mau bilang apa. Gerard Panenbok ini, pelatih dari Belanda ini, tidak begitu banyak sekali variasinya dalam membuat tim ini teman-teman. Saya nggak tahu sih sebenarnya tujuan PSSI, apakah memang target PSSI harus lolos ke Piala Asia U23 atau hanya memang sebatas ikut di kualifikasi ini saja ya kan. Soalnya ini tuan rumah loh, Indonesia tuan rumah, dan peluang untuk lolos itu sangat besar. Meskipun lah teman-teman ya, meskipun seandainya kalah atas Korea Selatan, itu peluang Indonesia sangat terbuka kalau bisa menyikat Laos dan Macau teman-teman. Karena kita tahu sendiri kan dari 11 grup, juara grup yang lolos dan 4 runner-up terbaik. Kalau sudah imbang dengan Laos, apa mungkin lagi runner-up terbaik Indonesia? Saya rasa udah jauh dari panggang itu teman-teman. Nah, ya satulah kalau mau Indonesia lolos, ya kalahkan Korea Selatan. Dan kalau kita melihat permainan Indonesia tadi, apakah mungkin mengalahkan Korea Selatan? Mengalahkan Laos saja susah. Padahal Laos kita lihat, tahu lah. Kalau seandainya Laos itu seperti kita katakan seperti Malaysia ataupun seperti Singapura saja lah, mungkin Indonesia tadi udah kebobolan 2-0 itu teman-teman, melalui serangan balik yang begitu bagus. Kalau seandainya bagus dibuat Laos kan, ini enggak, hampir 90 menit itu Indonesia memegang bola, hampir ya, hampir kita katakan, tetapi enggak ada yang bisa masuk ke gawang Laos. Apakah permainan Laos bagus? Tidak. Menurut saya pertahanannya tidak bagus. Hanya saja memang Indonesia nggak bisa membongkar. Itu saja. Tidak bisa membongkar. Bagaimanapun dibuatnya tidak bisa membongkar. Memang nggak tahu lah. Padahal ini pemain-pemain Indonesia ini bagus-bagus ini. Di level klub ini bagus-bagus. Pemain-pemain muda yang sering diturunkan. Arkan Fikri, Doni Tri Pamungkas, Kadek Arel, kemudian di depan pun bagus-bagus ya kan, ada Hoki Caraka ya kan, nggak tahu lagi lah, strikernya pun bagus, tapi jujur nggak tahu lagi berkomentar apa. Selama 90 menit menguasai bola tetapi tidak terjadi gol. Sayang, sangat sekali, sangat disayangkan sekali. Jens Rappen pun tidak bisa berbuat apa-apa. Rafael Struijk pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebenarnya pergerakan Rafael Struijk cukup bagus ya, kalau saya lihat teman-teman, apalagi di babak kedua. Tetapi memang dia tidak. Gak tahu lagi lah, pergerakannya bagus. Kadang dia memberi umpan pun bagus. Nah, cuma ini dia, seperti Arkan Fikri, menurut saya kurang bagus penampilannya malam ini ya. Kurang bagus. Karena kadang ada momen yang sudah pas di depan gawang, tinggal satu umpan lagi, itu salah umpan lah itu. Salah umpan. Jadi umpan-umpan itu kurang akurat memang. Crossing pun kurang akurat. Jadi kalau kata komentatornya permainan Indonesia sudah bagus malam ini, saya nggak tahu entah dari mana bagusnya. Ya kan? Karena tim ini pun harus kita kritisi teman-teman. Harus kita kritisi. Bukan berarti kita benci dengan tim nasional Indonesia, bukan. Tapi kita berharap kalau seandainya seperti lawan Laos tadi, seharusnya bisa lah menang 3-0, 2-0, 4-0 ya kan. Ini tidak ada peluang yang bagus sekali, jarang. Ya, mau bagaimana lagi ya kan, sudah kalah, bukan kalah, sudah imbang, tapi kita berharap sih pertandingan tanggal 6 melawan Macau bisa menang, juga melawan Korsel bisa menang, itu memang itu harapan kita lagi. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak senior-senior ini seperti dahulu, seperti senior-senior timnas U23 eranya Ivar Jenner, Witan, Rizky Ridho, itu memang betul-betul kompak sekali teman-teman ya. Ya, sampai di sini saja dulu teman-teman. Kita doakan semoga Indonesia mengalahkan Macau dan juga mengalahkan
Korea Selatan agar lolos ke Piala Asia U23 tahun depan bulan Januari 2026 di Arab Saudi. Demikian.